Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pertama dari mata kuliah pemrograman lanjut. Di video pertama ini kita akan membahas mengenai dasar pemrograman berorientasi objek. Jadi nanti selama satu semester ke depan di pemrograman lanjut ini kita akan membahas tentang bagaimana pembuatan pemrograman berorientasi objek. Oke, jadi ini yang kalian pelajari sebelumnya, yaitu procedural programming, di mana program itu ditulis secara berurutan dari atas ke bawah, seperti di samping ini. Dan juga di sini kita bisa lihat dalam prosedur programming itu biasanya terdapat fungsi. Fungsi itu bisa diletakkan di sebelum main atau di setelah main. Itu bisa. Nah, program berjalan biasanya dari main ini kan, misalkan dari sini dari baris 15. Ini yang merupakan eh, pembuatan variabel. Di sini ada variabel x, y, dan output. Lalu nilai dari x itu 20, y 5. Nah, di sini adalah output sama dengan sum x, y plus a. Ini kan sum kurun untuk ini berarti dia memanggil fungsi sum. Lalu inputnya itu nilai x dan y ditambah dengan a. A itu adalah 10. Di sini kita bisa lihat. Hasilnya berapa? Silakan dicari nanti ya. Atau dicoba. Nah, pada pemrograman prosedural ini, ciri-cirinya adalah yang pertama, instruksi dilakukan langkah demi langkah. Jadi, instruksi dilakukan satu persatu dari atas ke bawah. Lalu biasanya dalam prosedural ini, program dipecah menjadi bagian-bagian kecil. Jadi, beberapa program atau coding yang sama itu biasanya kita tulis dalam menjadi satu-satu fungsi. Jadi nanti ketika ingin digunakan lagi itu cukup memanggil fungsinya saja, tidak perlu menulis program tersebut lagi. Jadi kemudahannya di prosedur programming ini adalah fungsi di mana dia bisa digunakan berkali-kali oleh siapapun atau dimanapun di dalam program itu sendiri. Nah, lalu programnya linear top to bottom. Jadi dia dari atas ke bawah, kecuali ya kalau seperti tadi itu misalkan fungsi taruh di atas, maka sebenarnya dia fungsinya itu dibaca dari atas. Jadi dari atas, lalu kan di main tadi disebutkan lagi di sum, jadi dia memanggil yang di atas, tapi sebenarnya jalannya program itu dari atas ke bawah. Lalu contoh-contoh pemrograman prosedural itu ada Fortran, Algol, COBOL, Pascal, C, C++, PHP, dan JavaScript. Jadi banyak ya, ini contoh-contoh bahasa, pakai Python pun juga bisa disebut dengan pemrograman prosedural. Nah, lalu selanjutnya, ini penggambaran dari pemrograman prosedural. Jadi di sini kalau biasanya kita buat program itu pasti ada variabel global dan juga ada variabel lokal. Variabel global ini merupakan variabel yang bisa diakses oleh siapapun yang ada di dalam program tersebut, baik yang dari dalam fungsi atau yang ada di main function. Nah, variabel lokal ini biasanya terdapat dalam fungsi dan hanya bisa diakses oleh fungsi tersebut saja, tidak bisa diakses dari luar. Nah, dalam program yang semakin rumit atau semakin banyak, maka kalian menggunakan lebih banyak variabel global. Dan juga mungkin kalian akan membuat fungsi-fungsi baru di mana di dalamnya itu terdapat variabel lokal. Nah, mungkin ini bisa kalian cek lagi nanti di program contoh prosedur programming tadi, mana yang merupakan variabel global dan juga mana yang merupakan variabel lokal. Silakan diteliti, silakan dilihat. Itu sudah terlihat jelas sekali kalau di sana ya. Nah, di sini semakin banyak variabel global dan semakin banyak variabel lokal, maka program akan semakin rumit. Karena akan terbagi mana yang bisa diakses, mana yang tidak. Nah, variabel global ini karena bisa diakses oleh siapapun, ini cukup berbahaya. Misalkan ada salah satu yang mengubah angkanya, maka itu akan berpengaruh pada yang lain. Misalkan di variabel global yang sebelah kanan ini. Apabila nilainya dirubah oleh fungsi A, maka fungsi yang sebelah kiri dan fungsi sebelah kanan ini juga akan ikut mengalami perubahan nilai tersebut. Dan bisa jadi itu akan mengakibatkan kesalahan dalam program itu sendiri. Oke.
Oke, hal ini menimbulkan beberapa masalah dalam pemrograman prosedural. Beberapa masalahnya yang pertama itu akses yang tak terhingga untuk variabel global. Karena akses yang tak terhingga ini sehingga akan mengakibatkan kesulitan ketika kita ingin mengakses salah satu atau salah satu ingin merubah nilainya. Nah, ini struktur program akan semakin rumit karena akan semakin panjang dan semuanya berurutan, semuanya akan menjadi semakin rumit. Dan ketika rumit ini, maka ketika ada kesalahan, maka akan lebih sulit untuk men-tracking atau mencari di mana kesalahan untuk memperbaikinya. Nah, program semakin sulit untuk dimodifikasi. Jadi tadi semakin banyak semakin satu satu coding terkait dengan yang lain. Misalkan ada satu variabel dia tidak cuma terkait dengan satu fungsi atau bisa jadi dua atau lebih banyak fungsi. Maka ketika kita merubah variabel global tersebut, maka yang terpengaruh tidak hanya satu, tapi banyak fungsi yang terpengaruh, banyak nilai yang akan terpengaruh. Nah, oleh karena itu, programan ini semakin besar, semakin banyak variabel global, kita tidak bisa sembarangan untuk melakukan perubahan data. Jadi semakin sulit untuk dimodifikasi karena bisa berakibat kepada terjadinya error dan juga terjadinya nilai output yang ternyata itu tidak sesuai. Dan yang keempat, tidak sesuai dengan pemodelan di dunia nyata. Jadi kalau di dunia nyata itu kan kita lihat variabel atau kita lihat sesuatu tuh sebagai objek, kita lihat orang lain itu sebagai objek, kita lihat itu meja sebagai objek. Nah, masing-masing kan mempunyai sifat, misalkan kalau orang dia memiliki sifat itu dia nakal, dia juga bisa bertindak seperti dia sedang bisa bersepeda, dia bisa berlari, dia bisa belajar, terus memiliki sifat nakal, baik hati, dan lain-lain seperti itu. Nah, selain itu juga ada, selain tindakan dan sifat itu juga ada data, misalkan nama, golongan darahnya apa, lalu alamatnya di mana, itu adalah data yang dia miliki beserta di objek. Nah, kalau prosedural kita tidak melihatnya seperti itu, kita hanya bisa biasanya menggunakan variabel di mana variabel itu berupa angka saja. Nah, oleh karena itu untuk eh, menutupi kekurangan-kekurangan yang ada di dalam procedural programming, maka dikembangkanlah object oriented programming atau pemrograman berorientasi objek. Nah, di pemrograman berorientasi objek ini, teknik atau cara untuk membuat program yang berarti pada objek. Sistem ini terdiri dari komponen kelas atau objek yang dapat melakukan interaksi dengan kelas atau objek lainnya untuk menyelesaikan suatu tugas. Nah, jadi di sini nanti ada dua komponen penting yang akan sering kita gunakan, yaitu kelas dan objek. Apa itu kelas dan objek akan kita bahas nanti. Nah, ini digunakan untuk berinteraksi antara satu kelas atau objek satu dengan kelas atau objek lainnya untuk menyelesaikan suatu tugas. Ini yang menjadi perbedaan utama antara procedural programming dengan object oriented programming. Nah, ini salah satu gambaran antara objek dan bagaimana pertukaran data antara satu objek dengan objek yang lain. Nah, misalkan di sini ada 3 objek nih. Ada objek 1, 2, dan 3. Nah, pembentuk objek ini kelas. Jadi yang ada di dalam objek ini sebenarnya merupakan uh, desain dari kelas itu sendiri. Itu ada datanya apa saja dan member fungsinya apa aja. Itu yang membuat adalah kelas. Yang memiliki desainnya itu adalah kelas. Nah, objek dia mengambil desain itu untuk membuat data-datanya sendiri dan untuk membuat member-membernya sendiri. Nah, misalkan kalau dalam objek itu, kalau dalam OOP itu, misalkan satu objek sebelah kiri ingin mengambil data dari objek yang sebelah atas ini, maka yang dia harus lakukan adalah dia harus melalui member fungsinya. Jadi objek dari sebelah kiri bawah ini dia harus berkomunikasi dengan member fungsinya untuk mengambil data dari objek yang sebelah atas. Jadi tidak bisa serta-merta objek dari sebelah kiri ini langsung mengambil data dari objek yang atas. Karena ini bukan variabel global, karena variabel data ini dia berada di dalam objek lain. Nah, tapi jadi dia bukan global, jadi tidak bisa sembarangan diakses. Tapi jika di fungsi tidak bisa diakses, maka kalau melalui kelas atau melalui objek di OOP ini kita bisa mengasih datanya, tapi dengan melalui SOP tertentu, yaitu melewati member fungsinya. Gitu. Jadi data tetap terjaga, data tapi data tetap bisa diakses. Tapi ada SOP atau jalurnya yang untuk memastikan keamanan data tersebut supaya tidak mudah untuk diakses sembarangan. Jadi seperti itu.
Nah, ini contohnya analogi dalam dunia nyata. Misalkan nih, di objek itu berupa divisi SDM, ada divisi Departemen Marketing, lalu ada juga objeknya divisi Departemen Finansial. Nah, pembentuk data dan manajer dan pegawai ini kan itu yang dinamakan kelas. Kalau kelas itu desainnya tadi. Jadi misalkan di perusahaan itu ada desain bagaimana susunan organisasi tiap divisi. Nah, itu namanya kelas. Nah, kalau objek itu yang menggunakan desain itu untuk membentuk data dan susunan pegawai di dalamnya. Nah, di sini misalkan di sini ada SDM, marketing dan finansial. Misalkan orang dari divisi finansial itu butuh data SDM dari divisi SDM nih, data pegawai dari divisi SDM. Nah, di sini data pegawai itu kan dia di-keep oleh masing-masing divisi. Tidak boleh sembarangan diambil karena datanya mungkin bersifat rahasia untuk masing-masing divisi dan tidak bisa disebarluaskan ke divisi lain atau untuk pegawai lain. Nah, jika Departemen Finansial ini ingin mengambil data pegawai, maka yang dia lakukan dia harus menghubungi manajer atau pegawai yang ada di Departemen SDM dulu, baru dia bisa mengakses data pegawai. Jadi, saya ulang lagi, Departemen Finansial jika ingin mengambil data dari data pegawai dari SDM, maka manajer atau pegawai dari Departemen Finansial dia harus menghubungi manajer atau pegawai dari Departemen SDM dulu untuk meminta datanya. Nanti setelah data diambil oleh manajer atau pegawai dari divisi SDM, setelah itu baru data diserahkan kepada Departemen Finansial. Jadi seperti itu. Jadi ada SOP-nya, ada aturan yang melekat untuk meminta data dari satu objek yang lain. Jadi hal ini untuk mencegah dari programmer itu sendiri untuk sembarangan mengambil data sehingga mungkin akan terjadi kesalahan atau terjadi perubahan data di sembarangan tempat. Kalau SOP-nya jelas dan cara pengaksesan data itu lebih rumit, itu akan mencegah programmer sendiri untuk sembarangan mengakses data. Jadi diberi SOP dan diberi cara yang lebih rumit untuk menjaga data yang ada di dalam objek itu sendiri. Nah, objek oriented programming ini ciri-cirinya adalah yaitu menyusun semua kode program atau fungsi dan struktur data atau variabel sebagai objek. Seperti tadi, ya kan ada member fungsi, ada kalau kita lihat tadi itu ada member fungsi, ada data. Nah, dalam objek itu sudah pasti terdapat data dan terdapat member fungsi. Data itu seperti yang dijelaskan tadi, itu data diri atau yang data diri seperti nama, golongan darah, alamat, dan lain-lain, itu data dia. Lalu ada juga kode program fungsi itu, dia itu sifatnya itu apa aja atau dia bisa bertindak apa saja. Nah, objek itu adalah unit dasar dari program. Jadi, semua hal yang dijalankan oleh program itu atau fungsi yang dijalankan oleh program di dalam program itu biasanya dia harus berdasarkan dari objeknya itu sendiri. Jadi, objek yang melakukan fungsi, tidak bisa langsung fungsi yang berjalan sendirian. Harus ada objek yang menjalankan fungsi. Nah, objeknya menjadi dasar dari program itu sendiri. Nah, antara satu objek dengan objek lain itu bisa berinteraksi sesuai dengan SOP yang sudah dijelaskan tadi. Nah, salah satu keistimewaan yang ada di OOP itu adalah data terenkapsulasi dan tersembunyi atau hiding. Ini yang menjadi kunci dari OOP itu sendiri. Jadi, apa itu enkapsulasi dan apa dimaksud tersembunyi atau hiding? Seperti yang dijelaskan tadi, data itu terenkapsulasi, maksudnya data berada di dalam objek. Dia tidak bisa diakses oleh sembarangan dari luar. Jadi terenkapsulasi atau istilahnya tuh kayak kapsul gitu kan. Nah, data itu ada di dalam kapsul itu. Misalkan kapsul ini objek. Nah, misalkan kapsul ini objek nih. Nah, data itu ada di dalam kapsul itu dan nggak sembarangan yang dari luar tuh bisa mengakses data tersebut. Nah, selain terenkapsulasi tiap objek itu tadi, data itu juga tersembunyi atau hiding. Jadi, data kan disembunyikan dalam kapsul. Jadi, nggak bisa sembarangan orang nyari atau nggak bisa sembarangan orang ngambil. Jadi tersembunyi datanya nih di dalam kapsulnya masing-masing. Nah, itu kelebihan dari OOP. Nah, lalu yang terakhir, objek menyimpan atribut dan behavior atau perilaku. Jadi tadi dijelaskan, ini ada hubungannya atribut dan behavior ini dengan fungsi dan data atau variabel. Nah, atribut ini yang dinamakan dengan data, yaitu apa, atribut apa, atau data diri apa yang berada di orang tersebut. Misalkan tadi ada nama, alamat, dan lain-lain.
Kalau behavior ini perilaku yang bisa dilakukan oleh orang tersebut atau oleh objek tersebut. Lalu ini contoh-contohnya bahasa yang bisa digunakan untuk OOP. Ada Java, Ruby, Python, C++, JavaScript, dan PHP 5. Oke, jadi kalau bahasa C, dia tidak bisa melakukan OOP ya, karena itu bahasa yang awal, bahasa lama, dan sudah tidak mengalami upgrade lagi. Sementara C++ ini masih mengalami terus upgrade. Nah, kenapa di sini kita menggunakan C++? Karena C++ ini termasuk salah satu bahasa tua atau bahasa dasar dan belum terlalu high atau belum bahasa yang istilahnya belum terlalu high. Jadi masih tengah-tengah, tidak terlalu mesin, tidak terlalu menggunakan bahasa manusia. Dia tengah-tengah. Jadi di sini eh, mungkin agak lebih ribet dibandingkan penulisan pada Python atau pada Java, tapi dia itu membuat kita itu menjadi lebih teliti dan lebih paham susunan dari program itu sendiri. Jadi gitu. Kenapa kita menggunakan C++? Karena dia merupakan dasar dan dengan belajar C++ kita jadi tahu bagaimana lebih dalam mengenai struktur dari suatu program itu sendiri. Nah, secara garis besar tadi sudah kita bahas, kita singgung karakteristik OOP itu ada kelas, ada objek, ada enkapsulasi, ada inheritance, ada polymorphism. Nah, apa saja masing-masing dari karakteristiknya akan dijelaskan pada video selanjutnya. Oke, terima kasih untuk karena sudah menonton video ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.